ini saya akan menjelaskan tentang studi silika pada industri manufaktur botol kaca. Silika kristal merupakan partikel yang sangat kecil, setidaknya 100 kali lebih kecil daripada pasir biasa. Dapat ditemukan di pantai, taman bermain, aktivitas memotong gergaji, menghancurkan batu bata, beton, dan pasir silika merupakan bahan baku utama pada industri manufaktur botol kaca. Potensi terbesar dari bahaya kesehatan pada industri kaca adalah dengan paparan silika kristal. Paparan jangka panjang terhadap silika kristal yang terhirup dapat menyebabkan kanker paru-paru, silikosis, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit ginjal. Diperkirakan bahwa 2,3 juta pekerja berisiko terpapar silika setiap tahun. Berikut proses industri manufaktur botol kaca. Risiko paparan silika terdapat pada aktivitas percampuran bahan baku dan bahan penyusun melting, yaitu refraktori. Sifat fisik dan kimia silika. Sifat fisik silika berbentuk bubuk transparan hingga abu-abu, tidak berbau. Sifat kimia silika. Titik didih silika yaitu 4046 Fahrenheit dan titik lebur silika 3110 Fahrenheit. Potensi bahaya kesehatan paparan silika yaitu dapat menyebabkan silikosis, kanker paru-paru, penyakit paru obstruktif kronik, dan penyakit ginjal. Rute paparan silika. Rute paparan silika menjadi perhatian untuk senyawa silika adalah inhalasi. Absorpsi paparan silika. Paparan silika yang melalui inhalasi, transportasi mukoseluler, bronkial, dan trakea ke saluran pernapasan. Transportasi ke kelenjar getah bening, toraks, misalnya paru-paru, trakeobronkial, dan digestif. Penyerapan darah atau getah bening dan transfer ke jaringan lain, misalnya jaringan getah bening, perifer, dan ginjal. Terbatasnya informasi tentang penyerapan silika melalui paparan oral. Studi penyerapan derma silika belum dilaporkan dan mengingat larutan debu silika. Paparan derma kemungkinan menjadi jalur kecil penyerapan silika. Distribusi paparan silika. Paparan silika yang melalui inhalasi. Bukti hubungan antara paparan debu silika kristal dan penyakit ginjal menunjukkan bahwa partikel silika kristal dapat menyebar ke ginjal. Silika telah terdeteksi di jaringan ginjal dan pekerja yang telah terpapar silika kristal, menunjukkan bahwa distribusi sistemik dapat terjadi pada manusia setelah paparan inhalasi. Studi tentang distribusi sistemik silika setelah paparan oral belum ditemukan. Begitu juga dengan paparan darah. Metabolisme paparan silika. Silika yang diserap tidak dimetabolisme. Meskipun partikel silika kristal sangat tidak larut, studi in vitro telah menemukan bahwa partikel silika terlarut dalam debu batu tulis dapat mengikat albumin serum. Sekresi paparan silika. Silika telah terdeteksi dalam urin pekerja pabrik keramik yang terpapar silika kristal, menunjukkan bahwa distribusi sistemik dapat terjadi pada manusia setelah paparan inhalasi. Urin merupakan jalur ekskretoris untuk silika yang diserap dari saluran pernapasan. Silika yang tertolak diekstraksikan dalam ginjal. Silika yang diserap jika terjadi penyerapan dapat diekstraksikan dalam urin. Namun tidak ada penelitian tentang ekstraksi silika setelah penyerapan dari saluran pencernaan yang telah dilaporkan. Studi tentang ekstraksi silika setelah paparan dermal belum dilakukan. Studi kohort dari populasi pekerja yang terpapar silika kristal pada sebagian besar kasus menunjukkan peningkatan risiko kanker paru. Peningkatan risiko secara keseluruhan adalah dari urutan 20-30%. Tingkat yang dapat dijelaskan oleh penyebab lain dari kanker paru-paru termasuk rokok, asbes, dan pada penambang arsenik yang radium. Meskipun sebagian besar penelitian telah berusaha untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Konsistensi bukti untuk hubungan paparan respon yang studi berbeda yang dilakukan pada populasi kerja yang berbeda adalah bukti bahwa meyakinkan untuk paparan silika kristal inhalasi sebagai penyebab kanker paru-paru. Meta-analisis yang dilakukan dari studi yang menyelidiki hubungan antara kanker paru-paru dan RCS sampai pada kesimpulan yang sama dengan risiko relatif yang dikumpulkan dalam laporan Melucci dari semua studi kohort sebesar 1,34
4 dengan risiko relatif 1,69 dalam silikotik dan 1,25 dalam yang lain. Meta-analisis dari Stellan dan Lacasse keduanya memberikan bukti bahwa hubungan paparan respon rata pada tingkat paparan kumulatif yang lebih tinggi. Target organ dari paparan silika yaitu paru-paru, efeknya silikosis, kanker paru, penyakit paru obstruksi kronik, dan tuberkulosis. Target organ lainnya ginjal, menyebabkan penyakit ginjal, serta autoimun dapat menyebabkan skleroderma, artritis reumatoid, systemic lupus erythematosus, sarkoidosis. Untuk in vitro studies paparan silika, secara keseluruhan data yang diperoleh dari studi di atas terlalu sedikit dan tidak cukup rinci untuk memberi kesimpulan pasti tentang efek genotoksik atau karsinogenik silika. Kurangnya studi in vitro ini digarisbawahi dalam kesimpulan dari monografi IARC yang dilakukan penelitian oleh WHO. In vivo studies dari paparan silika. Berdasarkan in vivo studies, IARC menemukan bahwa ada cukup bukti untuk efek karsinogenik pada silika kristal. Pada epidemiologi studi cohort, beberapa penelitian telah meneliti kejadian bronchopulmonary cancer atau kematian karena BPC pada populasi yang terpapar silika, terlepas dari adanya fibrosis paru. Pasien dengan BPC dibandingkan dengan populasi kontrol, studi tertentu berdasarkan kanker dan atau kematian bukan kelebihan risiko BPC dalam pekerja yang melibatkan paparan silika, misalnya tambang penggalian, tambang pengecoran, dan kerajinan kaca, serta batu tertentu. Hubungan dosis respon disarankan ketika durasi dan intensitas paparan diperhitungkan. Menarik juga untuk dicatat kelebihan kanker perut yang diamati dan efek sinergi dari perokok dan paparan silika. Rasio ODD atau OR naik dari 1,0 untuk subjek yang tidak merokok dan tidak terpapar, menjadi 2,6 untuk yang tidak merokok secara substansial terpapar. Subjek dan 47,5 untuk perokok yang terpapar secara substansial dengan lebih dari 60 PAP dan per tahun, namun hasil ini tidak memperhitungkan potensi karsinogen pekerja silika. Klasifikasi karsinogenitas silika. Menurut ECHA Europe, silika merupakan karsinogen kelas 1A, dan menurut Hazardous Chemical Information System dari SafeWork Australia, silika masuk dalam klasifikasi karsinogenitas kategori 1A, dan menurut Japan Chemical Management Center, silika masuk juga dalam klasifikasi karsinogenitas kategori 1A. Regulasi terkait silika. Menurut OSHA, Permissible Exposure Limit atau PEL 8 jam Time Wake Average TWA untuk industri umum, konstruksi atau pekerja galangan kapal. Silika kristal yang dapat terhirup seperti warsa, kristobalit, dan atau trinimit, silika amorf, termasuk tanah diatom alami, dengan batasan 0,05 mg per meter kubik atau 80 mg per meter kubik atau dalam 100% silika. Permissible Exposure Limit atau PL 8 jam Time Wake Average TWA untuk setiap operasi atau sektor di mana batas exposure ditetapkan atau sebaliknya tidak berlaku pada warsa atau terhirup kristobalit dan trinimit sebesar 10 mg per meter kubik. Rekomendasi Biological Monitoring. Manajemen pemberitahu risiko Respirable Crystalline Silica atau RCS. Yang pertama, menanyakan apakah bahan yang digunakan pekerja atau dari pekerjaan menggunakan silika. Yang kedua, menanyakan bagaimana pekerjaan yang pekerja lakukan secara aman tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan. Yang ketiga, mengikuti prosedur yang aman termasuk prosedur kebersihan.
Yang keempat, menggunakan kontrol seperti ekstraksi debu seperti yang dilatih untuk pekerja lakukan. Yang kelima, menggunakan pakaian pelindung dengan benar. Apabila bekerja menggunakan respirator, yang diperhatikan pertama, jenis respirator yang tepat sesuai pekerjaannya. Yang kedua, jenis respirator yang sesuai bentuk wajah, serta dipastikan pekerja mencukur bersih bulu wajah agar respirator bekerja secara efektif. Yang ketiga, pekerja terlatih untuk menggunakan, memeriksa, dan membersihkan respirator. Yang keempat, filter atau respirator diganti secara teratur. Yang kelima, pekerja memberitahu supervisor atau manajemen apabila respirator cacat, kotor, dan filternya rusak sehingga manajemen dapat memperbaiki. Surveillance kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kuesioner kesehatan dan riwayat kerja. Yang kedua, tes fungsi paru-paru. Ketiga, ronsen dada apabila diperlukan oleh dokter perusahaan. Rekomendasi pengendalian kontrol dari risiko paparan silika. Yang pertama, eliminasi. Tidak praktis dilakukan apabila produk alami seperti pasir, beton, dan tanah liat ini digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, substitusi. Kandungan silika dari bahan yang digunakan dapat dikurangi secara nyata atau proses dapat diganti. Yang ketiga, pengendalian teknik, yaitu dengan pembuatan containment, ventilasi, dan suppression. Pengendalian administrasi mencakup housekeeping, tanda peringatan, tetapi mungkin termasuk membatasi waktu pemaparan, rotasi staf jauh dari area debu. Yang kelima, alat pelindung diri, yaitu menggunakan respirator dan alat pelindung diri lainnya. Rekomendasi kontrol lainnya, kontrol teknik dan praktik kerja untuk mengurangi dan menjaga paparan karyawan terhadap silika kristal yang dapat terhidup hingga atau di bawah PL 50 mikrogram per meter kubik. Jenis utama dari kontrol teknik untuk silika adalah metode basah dan local exhaust ventilation. Pengendalian teknik lainnya adalah isolasi, di mana isolasi memisahkan karyawan dari sumber debu dengan menahan debu atau mengisolasi area karyawan. Contohnya adalah pilih kontrol yang berventilasi baik. Rekomendasi kontrol dari pengendalian praktik kerja. Pertama, memeriksa dan memelihara kontrol untuk mencegah atau memperbaiki malfungsi yang akan mengakibatkan peningkatan exposure. Yang kedua, memastikan bahwa alat dengan kontrol basah menyemprotkan air pada titik timbulnya debu. Yang ketiga, menempatkan tudung pembuangan lokal langsung di atas sumber paparan dan tidak membuka jendela di dekat sumber pembuangan lokal. Yang keempat, membasahi debu silika sebelum menyapunya dan menjadwalkan pekerjaan sehingga tugas-tugas yang melibatkan exposure tinggi dilakukan ketika tidak ada karyawan lain di area tersebut. Rekomendasi kontrol lainnya, pengendalian risiko terakhir yaitu respirator dapat menjadi cara lain yang efektif untuk melindungi karyawan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih respirator sebagai alat pelindung diri. Respirator harus dipilih untuk setiap pekerja, kadang-kadang dipasang kembali dan dirawat secara teratur, termasuk penggantian filter dan bagian lain yang diperlukan. Karyawan harus secara konsisten dan benar menggunakan respirator yang dipasang dengan benar, tetapi mungkin menolaknya memakainya karena respirator dapat menjadi tidak nyaman, terutama dalam cuaca panas. Respirator dapat memberikan tekanan fisik pada tubuh karyawan sebagai akibat dari berat respirator dan karena meningkatkan resistensi pernafasan. Karyawan dengan beberapa kondisi kesehatan tidak dapat memakai respirator karena ketegangan fisik dari pemakai respirator meningkatkan risiko penyakit, cedera, dan bahkan kematian. Respirator dapat menimbulkan masalah keamanan karena mengganggu kemampuan pekerja untuk mendengar, melihat, mencium, dan berkomunikasi. Respirator hanya melindungi karyawan yang memakainya. Berikut referensi yang saya acu. Terima kasih.